Saya adalah bekas seorang atlet renang sejak saya berusia 5 tahun sebelumnya. Lalu setelah saya menghasilkan beberapa hasil terbaik saya sebagai seorang perenang, di tahun 89 saya pindah ke cabang polo air yang bagian renang juga, dan itu bisa beberapa kali menjuarai event-event nasional juga. Dan kemudian tahun 2000 saya sudah mulai melatih renang saat itu, tapi akhirnya sedikit terputus di tahun 2002. Saya sudah bekerja di suatu perusahaan yang dimana posisi puncak saya terakhir adalah saya seorang VP di salah satu mall terbesar di Jakarta, high-end mall. Lalu kemudian 2 tahun yang lalu, tepatnya sebenarnya di tahun 2018, saya memutuskan untuk kembali ke dunia renang dengan membuka klub renang kompetitif. Itu untuk segala usia, mulai dari umur 6 tahun sampai ke usia master, yaitu umur 25 tahun ke atas, sehingga saya dulu pernah punya seorang atlet berusia 85 tahun dan dia merebut medali emas se-Asia Tenggara, tapi setahun kemudian beliau juga akhirnya meninggal dunia. Itu adalah perjalanan karir saya, dan saat ini saya juga aktif di kepengurusan renang nasional Indonesia. Saya juga aktif di kepengurusan renang triathlon Indonesia, dan juga saya aktif di dunia olahraga open water, juga di lari untuk pelari-pelari amatir. Pursuit Swim Academy dulu awalnya berlatar belakang saya ingin melatih renang kepada teman-teman saya yang sesama triatlet. Triatlet itu adalah sebutan untuk orang-orang yang senang melakukan olahraga triathlon. Di situ ada swimming, ya, berenang, ada bersepeda, bike, dan juga lari. Nah, mulai dari situ akhirnya 2 tahun sesudahnya saya mulai dipercaya oleh Federasi Triathlon Indonesia dan PRSI untuk mencari bibit-bibit atlet muda yang baru. Sehingga 2 tahun sesudahnya setelah ini saya mulai banyak membina atlet-atlet muda Indonesia, tanpa saya juga meninggalkan rekan-rekan saya yang lama sebelumnya yang usia master itu untuk tetap melakukan olahraga triathlon ataupun open water. Oke, sampai saat ini animonya luar biasa. Yang aktif saja ada 250 orang setelah hampir 3 tahun saya membina klub ini. Number seperti itu sebenarnya di luar ekspektasi orang-orang yang membuat klub sebelumnya. Malah kalau dihitung dengan yang tidak aktif itu hampir mencapai 400 orang. Dan Pursuit sendiri sebenarnya selain di Aquatic GBK itu ada di Bintaro, kemudian ada di Permata Regency, ada di kolam renang Bulungan yang baru, ada di Pondok Indah Waterpark, dan malah saat ini waiting list ada beberapa klub-klub yang maksudnya klub olahraga yang ingin saya membuka juga di tempat-tempat tersebut, seperti di Serpong, ada yang di kemudian di Bekasi juga ada, lalu di luar daerah seperti Bali pun juga meminta saya untuk melakukan kolaborasi dengan mereka. Berarti next ya? Yes. Tidak menutup kemungkinan ya? Ya, tidak menutup kemungkinan, tapi saya melakukannya satu demi satu saja. Karena buat saya bisnis klub renang itu lebih kepada passion, lebih kepada bagaimana saya bisa memenangkan hidupnya orang, bagaimana saya bisa membangun bisnis yang berdampak kepada orang banyak. Karena itu saya memilih perusahaan ini tidak perlu banyak modal, padat modal, tapi lebih kepada crowdfunding. Itu yang saya lakukan selama ini. Kelebihan ataupun perbedaan dari Pursuit Swim Academy dan Pursuit Tri Sports Academy itu adalah saya tidak pernah menuntut atlet-atlet saya untuk menjadi seorang juara. Saya tidak pernah menuntut atlet-atlet saya itu mendapatkan medal.
Atau even saya tidak pernah menuntut mereka menjadi seorang atlet renang, tapi saya bagaimana saya membantu mereka memenangkan hidupnya mereka dengan mereka mengikuti olahraga berenang. Karena yang saya bentuk adalah karakternya mereka, sehingga kalau di dalam setiap pertandingan mereka bisa memperbaiki waktu mereka. Itulah yang menjadi tujuan saya. Jadi mereka sangat kenal bahwa saya bilang bahwa hasilmu itu bukan dari medal yang kamu dapat, bukan dari record, bukan dari bonus yang kamu dapat, tapi hasilmu itu adalah saat kamu datang ke kolam mau loncat dari start block, itu udah hasilnya dia. Jadi dan saya selalu bilang sama mereka, jangan pernah peduli dengan hasil. Apapun hasilnya, kalau jelek ya kamu learning from that. Kalau kamu berhasil, that's a bonus for you. Sebenarnya semua dimulai dari prestasi saya dulu sebagai master ya. Saya adalah seorang master swimmer yang beberapa kali merebut medali emas di kejuaraan se-Asia Pasifik, juga Southeast Asia, dan terakhir di kejuaraan dunia di Korea. Sedangkan untuk anak-anak didik saya dari master itu sudah banyak yang menjadi Ironman. Mereka menempuh jarak 70,3 miles. Dan kemudian untuk swimming di PON 2020 kemarin adalah puncaknya, di mana mereka ada yang ikut di cabang olahraga triathlon dan pentathlon. Hasilnya ada 2 perak dan 3 perunggu. Lalu kemudian prestasi mereka juga ada yang sudah menjadi juara di Jawa Barat tahun lalu. Lalu kemudian beberapa perenang itu juga saat ini sudah menjadi masuk ke Platda DKI. Kemudian ada beberapa atlet-atlet muda kita yang junior juga sekarang mengikuti menjadi anggota Platda DKI untuk cabang triathlon dan aquathlon. Terakhir di kelas pemulanya kita kemarin se-Jawa Barat, pesut berhasil merebut 16 medali emas dari 83 nomor yang diikuti. Sisanya medali perak dan perunggu, yang miss hanya 7 nomor saja yang tambah medali. Sebenarnya obsesi besarnya pesut itu kan sebenarnya membentuk karakter dari atlet itu sendiri sih. Kita ingin membuat atlet yang punya karakter dan mental yang bukan mengejar medali, bukan mengejar bonus, bukan mengejar rekor-rekor, tapi bagaimana mereka bisa memperbaiki waktunya dalam setiap pertandingan. Obsesi besarnya adalah semakin banyak anak Indonesia, semakin mereka menjadi future-nya Indonesia, menjadi anak-anak yang karakternya tangguh. Nah, mereka dididiknya lewat Pesut Swimming Club. Jadi di situ mereka belajar menjadi atau memiliki karakter-karakter yang sangat berguna pastinya buat Indonesia melalui olahraga renang. Goalnya kita adalah personal best ya, dan saya juga selalu mengajari mereka untuk memenangkan hidupnya kamu itu, kamu jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain, because you is you, ya, semuanya terjadi karena kamu. Jadi setiap orang dilahirkan berbeda, jadi setiap kali mereka bertanding itu mereka tidak pernah peduli dengan kiri kanannya mereka, jadi mereka lebih fokus kepada hasil untuk memperbaiki waktu demi waktu yang mereka miliki sendiri. Oke, saya selalu bilang sama mereka, I'm your coach, I'm not your motivator. Saya bukan mentor kamu juga, saya bukan guru kamu, tapi saya ada di belakang kamu. Jadi kalau kamu jalan, saya jalan, kamu ke kanan, saya ke kanan, ke kiri, ya saya ke kiri. Jadi saya jadi mitranya mereka. Jadi saya membantu mereka untuk fokus on their goal, not my goal. Jadi saya selalu tanya mereka. Dan lebih lucu lagi, kenyataannya malah ada beberapa atletnya saya itu sebenarnya bukan menjadi atlet renang. Waktu saya tanya, what do you want? Lalu mereka bilang, saya ingin jadi dokter. Oke, so be a good doctor by becoming a good swimmer di pesut nanti. Nah, jadi itu yang saya ajarin sama mereka. Jadi nggak melulu dia harus menjadi seorang atlet renang tangguh. Kalau dia menjadi atlet renang tangguh, itu bonus buat saya, ya kan?
Begitu ceritanya. Jadi saya nggak pernah mengajari mereka untuk to tell them what I want, tapi just to remind them ya to bring their own focus to what they want gitu. Selama pandemi kemarin, 2 tahun terakhir adalah memang masa-masa yang berat buat saya dan para atlet saya untuk tetap melakukan latihan karena pertandingan-pertandingan selalu ada. Tapi saya mengacungkan jempol buat Aquatic GBK terutama, di mana di saat-saat tersebut itu setiap anak itu harus di swab antigen ataupun melalui proses PCR. Jadi dipastikan semua mereka itu yang berenang sehat. Lalu kemudian saya tidak pernah worry. Selama di lingkungan akuatik mereka pasti penuh dengan desinfektan, jadi agak susah untuk ini. Dan setiap kolamnya itu pun diberi jarak, satu orang satu lane, dan setiap lane itu juga berjarak. Jadi kalau ada 10 lane hanya boleh lengkap ada lane bisa diisi, bisa ada enggak. Lalu kemudian locker tidak dibuka dan mereka juga kamar mandi juga ditutup. Jadi selama proses tersebut memang tidak pernah ada penularan di area Aquatic GBK. Atlet ini kan sebenarnya kalau renang bicaranya 2 hari aja dia tidak melakukan latihan, langsung dia seperti mulai dari nol. Dan pertandingan selalu ada soalnya. Oke, selama mereka menjadi atlet di Pursuit Swimming Club, mereka tidak hanya mendapatkan latihan renang, tapi juga mereka mendapatkan latihan fisik. Lalu kemudian mereka juga kita berikan program-program nutrisi dan juga termasuk kita sering mengadakan one-on-one interview ke mereka, mendapatkan feedback mereka setiap seminggu sekali, apakah mereka sudah reaching their goal or not. Oke, kalau Aquatic GBK everyday ya di tempat-tempat lain rata-rata 5 hari dalam seminggu. Master dan youth athlete. Ya, youth athlete mulai 9 sampai 17 tahun. Buat saya adalah saat saya merebut suatu kemenangan, saya anggap itu kemenangan nggak hanya buat saya, tapi buat semua atlet-atlet saya. Just to inspire them, just to give them motivation. Ada yang event nasional, ada juga yang event Southeast Asia regional, ada yang Southeast Asia Pacific, sampai ke ada juga yang kejuaraan dunia. Di November nanti ada kejuaraan sprint swimming 25 meter di Fukuoka, Jepang. Ya semoga di tengah-tengah kesibukan saya sebagai seorang coach, sebagai seorang pemilik klub, saya masih bisa latihan dan memberikan yang terbaik. Oke, legacy atau message yang saya mau terus-menerus dikembangkan oleh para perenang nanti, bahwa etos rendah hati, kerja keras itu akan mengalahkan atlet yang punya talenta. Karena tidak semua atlet itu mau kerja keras dan tidak semua atlet itu rendah hati. Saya ingin memenangkan hidupnya orang. Jadi dimanapun saya berada gitu, saya ingin jadi berkat buat mereka gitu. Apapun yang saya bisa lakukan sepenuh hati saya, apapun yang saya punya untuk memenangkan hidupnya mereka.